Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Ibu Nasya. Di video kali ini aku mau share resep donat kentang rumahan yang lembut, empuk dan pastinya enak banget. Simak videonya sampai selesai ya untuk tahu bagaimana cara aku membuatnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Ibu Nasya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Pertama, siapkan wadah bersih lalu masukkan 250 gram terigu protein tinggi. Lalu masukkan juga gula, susu bubuk, dan raginya. Untuk semua takarannya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Masukkan juga kentang yang sudah dihaluskan. Selanjutnya masukkan susu cair dingin. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Bisa juga diulek dulu menggunakan tangan atau bisa juga langsung pakai mixer ya. Selanjutnya ini mau langsung aku mixer ya. Mixer dengan kecepatan rendah sampai setengah kalis. Untuk berapa lama waktunya sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah beberapa saat di mixer, ini sudah mulai setengah kalis ya. Selanjutnya masukkan margarin ataupun butter dan juga garamnya ya. Kemudian lanjut kita mixer kembali sampai adonan menjadi kalis elastis. Di sini aku tetap menggunakan kecepatan paling rendah ya. Untuk mendapatkan adonan yang kalis elastis, biasanya aku membutuhkan waktu kurang lebih sampai 15 menit. Kenapa di sini aku tidak menggunakan speed paling tinggi? Soalnya gagang mixernya itu nantinya akan semakin panas teman-teman. Jadi ketika adonan belum kalis tapi raginya sudah bekerja, itu nanti akan sulit ke belakangnya. Terutama saat kita meronding itu akan susah banget untuk mendapatkan hasil yang bulat, mulus, sempurna kayak gitu. Nah, setelah kurang lebih 15 menit ini aku mau cek dulu kekalisannya ya. Ambil sedikit adonan lalu kita lebarkan dengan cara direntang-rentangan seperti ini ya. Kalau sudah membentuk lapisan tipis yang nggak mudah robek atau biasa disebut window pan, berarti adonannya sudah kalis. Seperti ini ya teman-teman, jadi dia dilebarkan itu udah nggak mudah robek. Selanjutnya bisa langsung kita proses ke tahap berikutnya ya. Selanjutnya kita pindahkan adonan yang sudah kalis tadi ke alas kerja ya. Di sini aku menggunakan loyang oven ya teman-teman, karena menurutku kalau dipakai untuk meronding adonannya itu lebih enak gitu. Teman-teman juga bisa menggunakan alas kerja yang lain ya yang ada di rumah. Nah, proses selanjutnya ini mau aku timbang adonannya ya teman-teman. Di sini aku timbang adonannya di berat 30 sampai 31 gram. Atau jika teman-teman ingin hasil donatnya lebih besar ataupun lebih kecil, untuk berat adonannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, setelah kita mendapatkan berat yang kita inginkan, sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut, kita timbang kembali adonannya sampai selesai. Nah, setelah selesai kita menimbang semua adonannya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses meronding atau membulat-bulatkan adonan. Caranya kita ambil satu adonan yang pertama kali kita timbang tadi, cubit-cubit adonannya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bulat-bulatkan di atas loyang seperti ini. Caraku meronding seperti ini ya. Kalau teman-teman punya cara lain, boleh pakai cara masing-masing ya. Rounding adonan sampai bulat mulus, dan untuk bagian bawahnya pastikan terkunci rapat. Bisa dengan cara dicubit-cubit seperti ini atau agak sedikit banting ke alas kerja supaya bagian bawah adonannya itu benar-benar terkunci rapat.
Sepengalaman aku selama membuat donat, ketika kita merondingnya itu kurang padat, nanti pada saat proses penggorengan, donatnya itu akan menyerap banyak minyak ya teman-teman. Jadi usahakan pada saat proses meronding harus benar-benar mulus dan padat ya, supaya hasil donatnya nanti bagus. Nah, setelah dironding beberapa saat, ini hasilnya sudah bulat mulus ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam tepung terigu seperti ini. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjutkan untuk meronding adonannya sampai selesai ya. Nah, setelah kita bulat-bulatkan semua adonan, lanjut kita akan meresting ya teman-teman, atau mengistirahatkan adonan. Resting dengan cara adonannya kita tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Singkatnya, setelah 15 menit adonan sudah mulai terlihat mengembang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencetak adonan. Caranya, ambil adonan yang pertama kali tadi kita ronding, lanjut kita lumuri dengan tepung terigu seperti ini ya. Selanjutnya bisa langsung kita lubangi tengahnya dengan cara seperti ini. Di sini langsung aku cetak seperti ini ya teman-teman, tanpa proses degassing atau mengeluarkan gas terlebih dahulu. Nah, setelah kita lubangi tengahnya, selanjutnya ini mau aku taruh di alas donat seperti ini ya teman-teman, supaya nanti memudahkan saat proses penggorengan. Atau jika teman-teman ingin membuat alas donat sendiri, bisa menggunakan baking paper atau kertas nasi ya. Setelah adonan kita cetak, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita lubangi semua adonan donat sampai selesai ya, dengan cara yang sama. Nah, setelah kita cetak semua adonan, lanjut kita masuk ke proses proofing. Untuk caranya sama seperti meresting tadi, kita tutup adonan dengan plastik ataupun kain bersih. Untuk berapa lama waktunya, sesuaikan dengan cuaca di daerah masing-masing ya. Nah, singkatnya ini adonan sudah mengembang sempurna. Di sini aku butuh waktu proofing kurang lebih 45 menit. Karena kebetulan di daerahku cuacanya lagi panas. Terkadang jika cuaca lagi mendung, proofing bisa memakan waktu sampai 1 jam ataupun lebih. Selanjutnya masuk ke proses penggorengan. Di sini karena aku tidak punya termometer minyak, jadi ini caraku mengecek panas minyaknya itu dengan cara aku masukin tusuk sate. Kalau tusuk satenya itu udah mengeluarkan buih-buih gitu, tandanya minyaknya sudah panas. Bisa langsung kita masukkan adonan satu persatu. Dimulai dari adonan yang pertama kali kita cetak tadi ya. Setelah sisi bawahnya sudah kecoklatan, bisa kita balik ya teman-teman. Di sini aku goreng donatnya cukup dengan sekali balik ya teman-teman, supaya hasil donatnya itu tidak terlalu menyerap banyak minyak. Nah, setelah kedua sisi sudah matang kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat satu persatu ya. Dan ini dia hasil donatnya sudah aku goreng semua. Masya Allah, ini itu donatnya benar-benar gembul teman-teman. Weteringnya juga nampak ya, dan terlihat juga donatnya tidak terlalu menyerap banyak minyak.
sini aku ambil satu donat ya teman-teman. Bisa terlihat Masya Allah dia super empuk, gembul, dan ketika ditekan seperti ini dia kembali seperti semula. Nah, ini donatnya setelah aku kasih topping ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai gula halus saja karena menurutku donat kentang yang masih hangat seperti ini terus dikasih topping gula halus, Masya Allah rasanya itu enak banget. Bisa terlihat ini donatnya itu empuk, lembut, dan setelah aku buka dalamnya juga Masya Allah terlihat lembut dan tidak menyerap minyak ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Sekian dulu video kali ini, maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.